Ketika kemudian pembesar-pembesar Hongaria, petinggi-petinggi pemerintahan dan kerajaan Hongaria, kemudian mitra-mitra, yakni pemegang saham lama di perusahaan yang saya beli dengan izin Allah, dia bertanya tentang saya, lalu saya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, kali ini saya sedang di jalan tol ya teman-teman. Nah teman-teman, berbicara tentang tol ini ada hal yang menarik ya. Ini soal ya Bang Ucup ya, Yusuf Mansur ya teman-teman. Kenapa? Karena dalam sebuah pernyataannya bahwasanya Yusuf Mansur itu telah membeli perusahaan yang berkaitan dengan Selum. Nah, Selum ini apa teman-teman? Nah, Selum ini adalah sebuah perusahaan IT yang lebih sering berkaitan dengan ya semacam sistem ya, support system. Jadi support system ini berkaitan dengan banyak hal, ada payment system, terus ada security system dan lain-lain, termasuk di sini sebuah aplikasi yang berkaitan dengan jalan tol teman-teman. Nah teman-teman kalau dulu pernah mendengar sistem jalan tol mau diganti menjadi e-tol dan rame ya teman-teman karena nggak bisa beli cash, dan mereka mempertanyakan nanti kalau e-tolnya kesimpan bagaimana kalau nggak kepake, ya itu masalah cerita yang muncul ya teman-teman. Nah karena Yusuf Mansur pernah bercerita bahwasanya Paytrend membeli saham Selum ya teman-teman. Nah seharusnya ini ada yang berkaitan dengan itu ya teman-teman, berkaitan dengan modal yang dikelola Paytrend dan satu lagi mungkin keuntungan dari Paytrend itu sendiri. Nah, apakah teman-teman tahu bahwasanya bisnis yang menguntungkan di jalan tol ini apa saja? Nah, nanti kita bahas ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat video cuplikan tentang Yusuf Mansur ngomongin Selum ya. Berikut ini. Rahmati Allah, inilah pembuka buat diri saya gitu, mengingatkan diri saya. Kapan sih kita pengen nyenengin Nabi gitu? Saya nggak ngerti ya. Tapi ketika kemudian saya dengan izin Allah membeli salah satu perusahaan di Eropa, saya berangkat bawa Pak Rektor, kawan-kawan ke Eropa. Terus kita beli perusahaan teknologi. Jadi ada satu perusahaan teknologi di Hongaria, kita bayar. Saya nggak mampu ya melukiskan dengan kata-kata saya gitu. Kalau nulis saya bisa. Kalau ngomong nih, mencurahkan apa yang saya rasa ini nggak mampu. Tapi betapa bahagianya saya gitu. Ketika kemudian pembesar-pembesar Hongaria, petinggi-petinggi pemerintahan dan kerajaan Hongaria, kemudian mitra-mitra, yakni pemegang saham lama di perusahaan yang saya beli dengan izin Allah, dia bertanya tentang saya, lalu saya cerita bahwa saya bisa begini karena Muhammad. Itu bahagianya Allah SWT. Mereka nanya, siapa yang sudah berhasil bikin Anda seperti ini? Clearly answer saya bilang, my prophet Muhammad. Kemudian saya explain gitu kan, cerita tentang Nabi. Dan mereka mendengar, kenapa orang saya yang punya perusahaan sekarang. Everything will be run very well, inshallah.
Sok bahasa Inggris kira. Platform yang bagus untuk going global. Platform yang bagus for going global. More product, more services. Suaranya. Gak apa-apa. Oke. Terima kasih teman-teman Thank you seluruhnya. very much. Doain Yes. agar kita bisa jadi Welcome platform pertama untuk to the lokal pattern world. yang bisa mendunia. And very happy joining you Thank you. for the wider area for Patreon. Ya, wider area. And thanks for servicing us, driving us, My pleasure. Absolutely my pleasure. and welcoming very good service. Inshallah. I will pay you in Indonesia. Very nice. I will Thank love you, my son. Thank you. Thank you. Now we just heading to Amsterdam. Esteping, okay. Thank you. Now we just heading to Amsterdam. Esteping, okay. And after that, we just have hopefully a pleasant dinner, and I'll show you a little bit of Voerpang. Oke. And maybe we cannot go to Estebang. Estebang maybe with Hari only. For And of us. I will enjoy. Nah begitu ya teman-teman. Nah ini berkaitan dengan bisnis jalan tol. Nah bisnis jalan tol, apa sih bisnis jalan tol yang paling menguntungkan? Nah kalau teman-teman lihat bisnis jalan tol yang paling menguntungkan itu sebenarnya tidak banyak ya teman-teman. Nah, memang menguntungkan pada akhirnya, tapi yang bisa langsung dapat return itu tidak banyak. Nah kita ambil dua bagian penting ya bisnis yang paling menguntungkan di jalan tol. Pertama adalah asuransi, tentu saja. Terus keduanya adalah aplikasinya. Kenapa? Karena bisa langsung return pada saat aplikasi itu digunakan. Karena bisa sistem sewa, terus juga bisa menggunakan ya pembelian aplikasi itu ya. Nah makanya si pembuat aplikasi itu langsung untung teman-teman. Nah kalau kita melihat bicaranya langsung untung pada saat itu baik melalui penjualan aplikasinya secara langsung atau sewa aplikasinya kepada perusahaan tersebut, harusnya Paytrend itu kan untung kalau Paytrend itu menguasai saham Selum tersebut ya teman-teman. Nah tapi kenapa Paytrend bangkrut ya? Saya katakan bangkrut dalam tanda kutip karena kantornya aja tutup gitu ya, dan sampai sekarang nggak buka ya teman-teman. Nah kan aneh ya, sebuah perusahaan yang mengklaim dirinya itu membeli saham Selum, sementara Selumnya sekarang masih eksis, masih sangat bagus ya perkembangannya, itu kok Paytrendnya malah bangkrut gitu ya. Sebenarnya kan returnnya perusahaan ini kan keuntungannya besar dan nilainya triliunan ya teman-teman. Jadi agak aneh kalau misalkan Paytrend itu kok malah bangkrut. Nah, apakah Yusuf Mansur ini cuma bikin hoax, berita bohong atau bagaimana? Ya menurut saya ini bukan tuduhan, menurut saya, pandangan saya, karena tidak tercatat dalam Selum itu sendiri sebagai Paytrend itu membeli sahamnya. Yang ada itu adalah Paytrend bekerja sama dengan Selum, bekerja sama ya, bukan membeli aplikasi payment system, enggak, bekerja sama dengan Selum untuk masalah support payment ini ya. Jadi payment system ini untuk disupport agar bisa melakukan transaksi sesuai dengan standar Bank Indonesia. Nah itu dia teman-teman. Jadi kalau kita melihat itu berarti Yusuf Mansur omongannya itu bohong, karena ada ya dalam sejarah Selum itu bagaimana Paytrend itu bekerja sama dengan Selum. Dan kalau kita lihat ya itu pertemuan Yusuf Mansur dengan Selum itu ya sebuah kerjasama, bukan sebuah pembelian. Karena pembelian perusahaan ke perusahaan itu kalau internasional itu pasti melibatkan negara. Kenapa? Ya ada hubungannya dengan negara. Keduanya pasti melibatkan arbitrase. Nah karena kalau ada masalah pasti perlu penyelesaian arbitrase ya teman-teman. Begitu ya teman-teman, kalau kita melihat omongan Yusuf Mansur yang
seperti itu, sebenarnya tujuannya cuma satu. Dia itu sedang mengagung-agungkan dirinya agar orang lain percaya ketika dia meminta investasi. Ya, keduanya agar orang lain percaya kalau dia cerita bahwasanya saya ini dulu memulai bisnis karena bersedekah. Jadi Anda harus bersedekah gitu biar seperti saya. Nah, menurut saya cerita itu adalah tidak lebih daripada cerita Yusuf Mansur itu mencoba merayu orang lain agar mau bersedekah melalui dia, dan uangnya ya saya nggak tahu uangnya dikemanakan itu ya teman-teman ya. Menurut saya, pandangan saya seperti itu. Kayak begitu ya teman-teman. Ini terkait dengan ya mungkin ya terkait dengan bisnis Yusuf Mansur ya, yang tidak lain adalah berguna untuk cerita bahwasanya Yusuf Mansur memberi serum atau berguna itu untuk orang lain berinvestasi ke sana, atau berguna karena Yusuf Mansur cerita dia usaha oleh sedekah, jadi berguna orang lain agar bersedekah melalui dia, dan uangnya ya kita nggak tahu, mungkin digunakan untuk hal lain ya teman-teman. Kenapa saya katakan Yusuf Mansur juga mengumpulkan uang sedekah? Jadi berang sendiri. Terus fakta yang misalkan ada yang masuk berita kan bilang sendiri. Terus dia pernah bilang bahwasanya uang sedekah yang ke rumah dia itu dicuri. Ya berarti kan dia nerima sedekah ya teman-teman ya. Itu logikanya ya teman-teman. Oke, sampai sini teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.